Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul jenis-jenis kesulitan belajar, learning, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama kita akan membahas tentang disleksia. Kemudian ada pengertian disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia ini juga tergolong sebagai gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak atau orang dewasa. Meskipun disleksia menyebabkan kesulitan belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan pada seorang penderita. Kemudian ada penyebab dan faktor risiko disleksia. Yang pertama, riwayat disleksia gangguan belajar lain pada keluarga. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, paparan nikotin, alkohol, dan infeksi pada masa kehamilan. Yang selanjutnya, gejala disleksia. Disleksia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi. Yang pertama, dapat timbul gejala disleksia pada anak. Yang pertama, lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. Yang kedua, perkembangan bicara yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Yang ketiga, sering menulis terbalik, misalnya menulis speed saat diminta menulis deep. Kemudian, selain keluhan di atas, anak dengan disleksia dapat mengalami kesulitan dalam sejumlah aktivitas. Yang pertama, memproses dan memahami apa yang didengar. Yang kedua, menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga, mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, mengingat huruf, angka, dan warna. Kemudian ada lagi disleksia pada remaja. Pada remaja dan orang dewasa, disleksia dapat menyebabkan penderitanya sering salah mengucapkan nama atau kata dan kesulitan dalam membaca atau menulis. Oleh sebab itu, penderita cenderung menghindari aktivitas membaca dan menulis. Yang selanjutnya, diagnosis disleksia. Untuk mendiagnosis disleksia, dokter akan terlebih dahulu menyingkirkan kemungkinan gangguan membaca disebabkan oleh kondisi lain. Yang pertama, menanyakan apakah anggota keluarga yang memiliki riwayat pada gangguan belajar. Yang kedua, menanyakan kondisi keluarga termasuk siapa saja yang tinggal di rumah. Yang ketiga, memberikan sejumlah pertanyaan untuk diisi oleh anggota keluarga dan guru di sekolah. Yang keempat, melakukan tes fungsi saraf untuk memeriksa apakah disleksia terkait dengan gangguan pada saraf, otak, penglihatan, dan penderitaan. Yang ketiga, ada penanganan disleksia. Meskipun disleksia tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi deteksi akan penanganan sejak usia dini terbukti efektif meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Yang selanjutnya, penanganan disleksia pada anak. Yang pertama, membaca dengan suara keras di hadapan anak. Langkah ini akan lebih efektif bila dilakukan pada anak usia 6 bulan atau kurang. Jika anak sudah cukup dewasa, ajak dia membaca cerita bersama-sama. Yang kedua, beri semangat pada anak agar berani membaca. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru di sekolah. Yang keempat, bicara dengan anak tentang kondisinya. Yang kelima, batasi menonton televisi. Kemudian ada lagi penanganan disleksia pada orang dewasa. Sementara itu, penanganan disleksia untuk pasien dewasa. Yang pertama, melatih atau membimbing pasien secara rutin agar kemampuan pasien dalam membaca meningkat. Yang kedua, membantu pasien mempelajari, mengelola, dan mengatasi masalah yang menyebabkan disleksia di tempat kerja dengan terapi okupasi. Yang ketiga, membacakan perintah yang tertulis untuk menghindari kesalahan pasien dalam melakukan perintah tersebut. Yang keempat, memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang dapat memudahkan pasien dalam bekerja, seperti memakai alat perekan ketika rapat atau menggunakan aplikasi yang dapat mengubah tulisan menjadi kata-kata sebaliknya.
Kemudian ada lagi komplikasi disleksia. Yang pertama kesulitan dalam belajar, yang kedua gangguan interaksi sosial, yang ketiga gangguan perilaku dan kecemasan, yang keempat kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kemudian ada lagi pencegahan disleksia. Yang pertama, kita harus membiasakan anak untuk membaca buku sejak dini. Yang kedua, membacakannya buku. Yang ketiga, mengajaknya untuk ikut berinteraksi atau bernyanyi sewaktu membaca buku bersama dia. Yang keempat, mendiskusikan isi buku. Yang kelima, mengusahakan agar waktu membaca menjadi menyenangkan. Jadi, tahap keenam ini disebut construction and construction. Masa ini adalah masa pada kuliah dan seterusnya. Membaca sudah dianggap kebutuhan pribadi dan untuk tujuan masing-masing untuk mengintegrasikan pengetahuan seseorang dengan orang lain yang dapat menciptakan pengetahuan yang baru. Kemudian tahap perkembangan dan keterampilan membaca di atas dapat dicapai bukan secara otomatis, namun perlu dibantu dan diajarkan. Proses pengajaran membaca dibagi menjadi dua bagian, yakni word registration dan reading comprehensive.